Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naisa Sania Kamila dengan NIM 2403838. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum kami minggu lalu, yaitu tentang pembiasan pada lensa. Dengan beranggotakan kelompok sebagai berikut, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada jarum, ada lensa, cekung cembung, terus ada penggaris, ada relnya. Nah, ada lampu, ada busur, terus ada plan paralel, terus ada limas, ada segitiga, ada meteran, dan juga ada papan landasan. Nah, yang pertama percobaan pertama, rumusan masalah yang kami dapat yang pertama, bagaimana sih cara menentukan arah cahaya pembiasan pada prisma? Terus nomor 2, bagaimana cara menentukan arah cahaya pembiasan pada kaca plan paralel? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan sudut deviasi? Yang keempat, bagaimana hubungan antara sudut datang dengan sudut deviasi? Percobaan pertama tujuannya 1. Mengetahui cara menentukan arah cahaya pembiasan pada prisma. 2. Mengetahui cara menentukan arah cahaya pembiasan pada kaca plan paralel. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menentukan sudut deviasi. Yang keempat, untuk mengidentifikasi hubungan antara sudut datang dengan sudut deviasi. Percobaan kedua, rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik lensa cekung. 2. Bagaimana karakteristik lensa cembung. 3. Berapa nilai titik fokus lensa cembung dan lensa cekung. Percobaan kedua tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana karakteristik lensa cekung. 2. Untuk mengetahui karakteristik lensa cembung. 3. Untuk mengetahui nilai titik fokus lensa cekung dan lensa cembung. Landasan teori pada percobaan yang pertama yaitu prisma. Apabila sebekas cahaya melewati dua medium yang memiliki indeks bias berbeda, maka cahaya akan mengalami peristiwa pembiasan. Indeks bias masing-masing medium dapat ditemukan menggunakan hukum Snell. Salah satu medium yang akan dibahas pada subbab ini adalah medium pada prisma. Perhatikan gambarnya berikut. Kedua itu ada plan paralel. Jika sebekas cahaya melewati sebuah medium yang berbeda nilai indeks biasnya, maka cahaya akan mengalami peristiwa pembiasan. Medium seperti kaca plan paralel dapat digunakan untuk mengamati peristiwa pembiasan cahaya, seperti gambar di bawah itu. Landasan teori percobaan kedua. Pembiasan merupakan perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang memiliki kerapatan yang berbeda seperti air dan udara. Salah satu alat yang digunakan untuk mempelajari pembiasan adalah lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih dengan paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung diperoleh. Selain itu, pengaruh jarak benda ke cermin atau lensa pun berpengaruh sehingga terkadang terbentuk bayangan yang tegak atau terbalik dan diperkecil atau diperbesar. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda S dan jarak bayangan S aksen bisa untuk cermin maupun lensa pada umumnya adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Analisis data percobaan pertama yaitu adalah grafik dan tabel plan paralel R terhadap T, yang dimana kami mendapatkan grafiknya linear dengan I-nya yang ada di tabel. Berikutnya analisis data percobaan 1, grafik dan tabel prisma D terhadap I1. Nah, beginilah grafik yang kami dapat dari percobaan dari pembiasan prisma. Analisis data percobaan kedua, grafik dan tabel lensa cekung. Nah, ini tuh kami mencari titik fokusnya, yang dimana 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f. Mencari f-nya dibalikan, maka dari itu kami mendapatkan grafiknya itu adalah linear. Analisis data percobaan kedua yaitu grafik dan tabel lensa cembung, di mana kami di sini juga mencari dengan 1/s ditambah 1/s aksen, tapi bedanya kalau di lensa cekung itu dibantu dengan lensa cembung yang menyebabkan adanya perkurangan atau minus. Ini adalah kesimpulan percobaan pertama. 1. Pada prisma arah cahaya oleh bagaimana letak benda diposisikan dan bagaimana pembelokannya. Pada plan paralel, cahaya itu ditentukan secara dengan letak benda asli atau benda awal. 3. Sudut deviasi yang kami dapat bisa dicari dengan cara bagaimana besar jarak antara bayangan dan benda semula. 4. Hubungan sudut datang dengan sudut deviasi pada prisma dapat membiaskan cahaya dengan sudut deviasi dan bias yang bergantung pada sudut datang. Dan pada plan paralel, semakin besar sudut datang, maka sudut deviasi semakin kecil dan sebaliknya. Kesimpulan percobaan kedua, 1. Karakteristik lensa cembung yaitu pengumpulan cahaya konvergen menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. Karakteristik lensa
cekung, yaitu menyebabkan cahaya divergen bayangan maya tegak dan diperkecil. Besarnya nilai titik fokus lensa cembung adalah 0,9991 cm, sedangkan titik fokus lensa cekung adalah 0,9993 cm. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penuturan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.